Saya itu diabetes sejak tahun 2009. Ini yang saya garis bawahi, sifat saya itu gini Pak. Kalau menerima keadaan itu saya selalu bilang gini, kok bisa yo? Kok iso toh? Gitu. Jadi saya itu orangnya yang dari dulu itu sangat menjaga kesehatan Pak. Yeah. Jadi dari dulu itu ya, tiap hari saya itu tiap pagi itu saya lari pagi. Kisaran 45 menit. Dan tiap weekend saya itu selalu fitness Pak. Padahal saya itu hidupnya di desa Pak, jadi sama tetangga-tetangga saya itu terheran-heran sekali. Dan satu lagi saya itu orang yang tidak suka jajan. Semua itu saya bikin sendiri dan masak sendiri Pak. Jadi waktu saya tahun 2009 itu tervonis diabetes oleh dokter itu saya kok bisa loh, saya bilang gitu. Ya, sudah, silakan. Sudah terdengar suaranya bagus. Iya. Ini gambar saya terlihat apa enggak, Mbak Ria? Jelas sekali pakai topi, Bu. Pakai topi, pakai capil. Kalau ini gambar Pak Eko tidak kelihatan di HP saya. Oh, masa sih? Nah, ini sudah kelihatan itu. Ya. Sekilas tentang saya ya, Pak ya. Ya, Bu, silakan. Jadi saya itu orang Pemalang. Saya itu diabetes sejak tahun 2009. Ini yang saya garis bawahi, sifat saya itu gini Pak. Kalau menerima keadaan itu saya selalu bilang gini, kok bisa yo? Kok iso toh? Gitu. Jadi saya itu orangnya yang dari dulu itu sangat menjaga kesehatan Pak. Yeah. Jadi dari dulu itu ya, saya itu tiap pagi itu selalu lari pagi itu loh Pak. Yeah. Tiap hari saya itu tiap pagi itu saya lari pagi. Kisaran 45 menit. Dan tiap weekend saya itu selalu fitness Pak. Padahal saya itu hidupnya di desa Pak. Jadi sama tetangga-tetangga saya itu terheran-heran sekali. Yeah. Kok bisa gitu loh. Dan satu lagi saya itu orang yang tidak suka jajan. Semua itu saya bikin sendiri dan masak sendiri Pak. Jadi waktu saya tahun 2009 itu tervonis diabetes oleh dokter itu saya kok bisa loh, saya bilang gitu. Apa yang salah dengan pola hidup saya? Jadi sebelum itu niatan saya itu di samping sehat, saya juga untuk menjaga berat badan saya Pak. Saya kecenderungannya itu Pak, gemuk gitu loh Pak. Tapi saya berusaha gitu, bobot saya udah 65 itu saya diet. Tidak makan nasi sampai 1 tahun. Jadi saya hanya konsumsi sayur, buah, dan tahu tempe gitu. Dari dulu saya begitu Pak. Engkau akan gemuk lagi di atas 65, saya diet lagi begitu. Dan terpuruknya lagi, setelah 10 tahun saya mengidap diabetes, saya itu kena kanker payudara sebelah kanan. Saya begitu lagi Pak, kok bisa loh? Bukankah saya sudah berpola hidup sehat? Saya tidak pernah jajan gorengan di pinggir jalan, saya tidak pernah makan olahan-olahan. Saya itu sangat suka dengan buah dan sayur. Jadi akhirnya tahun 2019 bulan Februari itu saya pengangkatan payudara sebelah kanan. Kemo. Baru kemo kelima saya itu jatuh Pak. Jatuh sakit. Bukan jatuh karena jatuh. Saya itu jatuh sakit. Jadi waktu itu habis makan siang, saya itu berdiri itu pusing sekali. Saya tiba-tiba terjatuh. Jadi saya vertigo Pak. Berputar-putar itu sejak hari itu saya itu tidak bisa melek. Tiap kali saya seperti gempa, mutah-mutah saya. Terus akhirnya saya dibawa ambulan ke Karyadi Semarang Pak. Kalau waktu tahun 2009 itu di Pemalang belum ada dokter onkologi. Oh ya. Yeah. Adanya dokter bedah umum Pak. Jadi saya dirujuk karena saya kemonya juga di Karyadi Pak. Saya dibawa ambulan kenapa pakai ambulan? Karena saya tidak bisa melek. Saya tidak bisa duduk. Jadi setiap kali saya duduk seperti ada yang noyor kepala saya gini Pak. Jatuh lagi gitu, mutah-mutah. Jadi praktis saya itu hanya tergeletak di ranjang. Terus saya ke Karyadi, di Karyadi itu sampai 19 hari, mulai dari pemeriksaan lengkap sampai MRI, sampai di DSA. Kesimpulannya hanya dokter DSA bilang begini,
pembuluh darah saya antara kanan dan kiri itu kecil sebelah. Jadi tidak sama. Jadi pembuluh darah vena ya Pak ya, yang besar itu pembuluh vena ya. Begitu sampai di puncak kepala itu dia itu baliknya ke tidak bisa lancar tapi baliknya ke pembuluh yang kecil. Makanya saya berputar terus gitu Pak. Kata dokter biasa begitu. Terus akhirnya waktu itu kan paket kemo saya itu 6 kali. Saya bilang ke dokter onkologi, dok, sebelum saya pulang ke Pemalang, saya pengen di kemo lengkap. Biar saya istirahat di Pemalang, saya sudah tidak kepikiran kemo lagi. Waktu itu dokter onkologi saya bilang, maaf Bu, saya tidak berani untuk kemo karena bahaya. Saya down sekali Pak. Karena waktu itu saya sangat percaya dengan medis, saya sangat percaya kalau saya itu kuat, saya sangat percaya setiap kali orang yang punya semangat dan yakin akan sembuh akan diberi kelancaran gitu loh Pak. Terus akhirnya waktu itu saya dirujuk ke dokter saraf. Sejak saat itu saya bolak-balik kontrol ke dokter saraf. Mulai dari obat vertigo itu yang 1 tablet sampai 4 tablet Pak. Itu tidak ada sedikit pun perubahan bahwa oh pusing saya berkurang, itu tidak Pak. Jadi waktu itu pada titik waktu itu saya sudah jenuh sekali dengan minum obat-obatan yang sekali minum obat itu bisa 16 tablet ya Pak. Oh banyak. Iya Pak, banyak sekali. Saya sampai heran. Jadi waktu itu tuh saya padahal setiap kali saya kontrol ke dokter itu antriannya tuh saya tidak bisa melek Pak. Saya itu hanya tergeletak memeluk bantal guling saya dan saya tidak bisa melek. Setiap kali membuka mata saya muntah-muntah. Terus waktu itu saya bilang ke suami saya sudah bosan untuk ke medis. Saya pengen ke alternatif. Terus sejak tahun 2020 itu berarti akhir 2020 saya akhirnya obat alternatif Pak. Mulai dari Bajakah, mulai dari itu Pak, Goldberry itu yang kalau di Pemalang namanya cipluan itu ya Pak. Oh, itu tuh saya minum semua ya Pak. Sama akar-akarnya tuh kuaitnya minta ampun, itu saya minum. Bajakah itu saya sudah habis 1 kardus itu Pak. Ponakan saya yang di Kalimantan itu khusus memberikan khusus di itu ngambil secara segar bahwa itu benar-benar Bajakah asli. Itu saya konsumsi sampai bertahun-tahun itu. Jadi pusing sampai 2 tahun saya tidak sembuh-sembuh. Yang ke kiai, yang ke prana, hipnoterapi, akhirnya saya kena depresi. Jadi pada tahun 2002 saya itu kena depresi, saya tidak bisa ngantuk. Sama sekali kantuk itu hilang Pak. Jadi saya itu 3 hari 3 malam tidak bisa tidur. Terus akhirnya saya ke dokter jiwa Pak. Saya dirawat 6 hari tetap tidak bisa tidur. Akhirnya saya marah lagi. Berarti saya itu medis itu memang tidak cocok. Saya itu begitu. Saya alternatif lagi, akhirnya saya akupuntur. Akupuntur itu sudah berpuluh-puluh kali. Saya tetap susah tidur. Paling tidur 1-2 jam, 2 hari tidak bisa tidur. Kalau hari ini bisa tidur sampai 3 jam, nanti 3 hari 3 malam tidak bisa begitu terus. Akhirnya saya minta diantar ke dokter jiwa lagi. Jadi di situ saya itu diresepkan Arpazolam itu 2 tablet sama Sanderpil itu 1 tablet. Baru saya bisa tidur Pak. Dan itu saya konsumsi hampir 2 tahun sampai kemarin Lebaran lah tahun 2000 awal 2022 itu saya kena kanker lagi, yang sebelah kiri saya ada benjolan lagi. Dan saya ngotot ngeyel tidak mau berobat ke medis. Sampai akhirnya tambah besar kemarin Lebaran itu Pak, suami saya itu membujuk saya untuk ke dokter, akhirnya saya operasi lagi. Setelah operasi timbullah diabetes saya tidak terkendali. Mungkin GNG Pak saya Pak. Jadi kan ternyata pengobatan di Karyadi dengan di daerah itu lain sekali Pak. Jahitannya, prosedur operasinya itu lain sekali. Jadi saya itu sampai kemarin 3 bulan itu belum sembuh. Akhirnya saya kenal Mobi. Saya akhirnya ikut Mobi, gula darah saya mulai turun, terus akhirnya sembuh luka saya. Alhamdulillah. Akhir Agustus kemarin gula darah puasa saya sudah di bawah 100. Saya dengan optimis, sangat bahagia, sangat semangat. Berarti nanti September saya mungkin sudah bisa
bawah 100 itu sudah bisa stabil gitu. Ternyata kenyataan tidak seindah yang saya bayangkan. Jadi September itu gula darah saya itu mulai naik, Pak. Saya akhirnya IF 24 jam. Saya pikir bisa di bawah 100, ternyata enggak. Jadi kisarannya masih 115, 111, 112 gitu, Pak. Terus saya berusaha untuk IF lebih dari 24 jam. Itu saya kuatnya itu sampai IF 28 jam, Pak. Itu cuman bisa 101. Tapi selama itu saya tidak bisa BAB, perut saya mulas, badan saya nyeri. Oh ya, catatan, Pak. Jadi efek kemo itu masih saya rasakan sampai sekarang. Jadi tulang saya itu linu. Iya, tulang saya itu sampai sekarang masih linu, Pak. Dengkul saya sebelah kanan itu kalau jalan masih celeng-celengan. Sama kebas kaki dan tangan itu, Pak, seperti ada yang mengikat itu, Pak, kebasnya itu. Iya. Rasanya nyeri gitu. Kayak ada yang mengikat gitu loh, Pak, rasanya itu. Itu sampai sekarang masih saya rasakan. Waktu itu saya pernah sempat ke dokter onkologi bertanya, kenapa sudah sekian tahun saya kemo kok masih saya rasakan efeknya sampai sekarang. Kata dokter onkologi bilang itu individual banget, Bu, memang. Jadi ada yang memang permanen gitu, Pak. Saya sampai nangis waktu itu. Permanen, Dok. Iya. Ada sebagian orang yang permanen, Pak, efek kemo itu. Jadi waktu saya IF lebih dari 24 jam, nyeri di tubuh saya itu semakin menjadi-jadi, Pak. Terus saya tanya ke Pak Marianto, disuruh enjoy, jangan memaksakan diri. Akhirnya saya IF 20 jam sekarang. Tapi gula darah saya, Pak, gula darah saya kisaran 130. Dan setiap kali saya all-naf, yang saya herankan selalu malahan lebih tinggi, Pak. Kadang pernah yang sampai naiknya itu setelah ornaf itu sampai 50 poin, Pak. Saya jadinya trauma, Pak, ketakutan. Jadi waktu itu saya bilang sama Bu Carkin, gimana ya, Bu, saya kok jadi trauma ngecek gula gitu. Bu Carkin bilang pokoknya diniati biar oksigen di darah itu banyak, Bu Nurul jangan terlalu terobsesi untuk menurunkan gula darah. Pak Waryanto juga memberi arahan yang sama, tapi ya itu tadi, Pak, saya itu setelah kena penyakit macam-macam jadi baperan banget. Karena saya kan pernah terkena depresi itu loh, Pak. Jadi begitu ada masalah dikit, susah tidur. Mikir apa sedikit, kantuk jadi hilang. Dengar orang tua sakit, susah tidur gitu, Pak. Jadinya kemungkinan GNG itu lebih banyak, Pak. Nah ini saya baru menata hati, menata jiwa dan pikiran saya untuk bisa enjoy seperti kata Pak Marianto. Jadi enjoy tapi tetap disiplin, jangan terlalu. Nah itu yang masih susah, Pak. Saya itu kadang masih meneteskan air mata karena ya, Pak. Saya pengennya gembira terus, Pak, tapi kadang susah itu loh, Pak. Pada titik tertentu itu kadang saya masih bisa menangis terseduh-seduh gitu loh, Pak. Ya, Bu. Itu, Pak. Terima kasih suratnya. Jadi intinya itu pengalaman hidup saya. Ya gitu aja, Pak. Makasih. Ya, baik. Saya mengerti sekali. Memang pikiran kita memang tidak bisa terlepas dari bagaimana keadaan tubuh kita. Kalau andai kata pikiran tubuh kita sakit, pasti pikiran kita akan ikut pusing, kan, Mbak? Bu, karena kenapa? Karena wujud bahwa, aduh ini kan tubuhku, ini kan sesuatu yang selama ini menemani dalam setiap apapun yang kuinginkan. Tubuh ini adalah harta berhargaku, kan pasti begitu ya. Saya bisa mengerti. Tetapi kalau andai kata Ibu juga mengingat semua teori-teori saya, pada saat mungkin begini, saya melihat bahwa Ibu tuh punya ekspektasi itu tinggi sekali. Ekspektasi itu artinya harapan tinggi sekali. Nah, sekarang jangan terlalu tinggi, jangan dibuat terlalu tinggi supaya Ibu punya rasa ingin mencapainya tidak terlalu jauh, tapi tapak demi tapak, selangkah demi selangkah. Ibu misalnya berharap yang penting hari ini bisa saya lewati dengan baik, dengan banyak gembira, banyak tertawa. Besok masalahnya udah berbeda.
Tapi kalau andai kata hari ini bisa tertawa, maka seharusnya besok juga akan lebih bahagia. Ibu kalau andai kata membuat step 10 langkah ke depan, wah besok harus sembuh, atau 10 hari yang akan datang, 10 bulan lagi saya harus sembuh. Wah, ibu punya harapan di hari ini luar biasa susahnya Bu ngejarnya. Nggak usah, pikirkan saja paling jauh adalah besok pagi. Besok pagi saya harus bahagia, tetapi hari ini saya harus memulainya. Saya bahagia, saya senang, saya bisa memberi kecerahan buat orang lain. Orang hilang juga enak nongti. Suaranya hilang Bu. Bisa detik Suaranya hilang. Halo Bu Nurul, bisa dengar suara saya? Nah bisa. Ya Pak, bisa. Ya, sudah saya buka. Ya, jadi jangan terlalu jauh harapannya Bu. Harapannya besok dulu. Hari ini saya harus bahagia. Hari ini saya harus buat keluarga saya lebih senang. Hari ini saya harus tularkan rasa riang itu pada mereka. Ibu terlalu banyak harapan. Nah, itu harus sulit teman. Tapi kalau umur saya, karena ngadepin banyak orang yang punya masalah Bu, biasanya itu karena harapannya terlalu tinggi. Kesedihan itu datang dari harapan terlalu tinggi yang tidak jadi kenyataan. Kan begitu ya? Nah, sekarang Ibu pikirkan jangan jauh-jauh. Besok saja. Hari ini aku harus bermanfaat bagi orang. Hari ini aku harus bermanfaat buat diriku sendiri. Kan tujuan hidup begitu Bu. Iya kan Bu? Kan kita pengen banyak melakukan hal positif di dunia. Nah, cuman harapan kita tuh kadang ya taruhnya terlalu tinggi, sehingga begitu ini kok kayaknya saya sakit ya, kok saya mengalami kesulitan ya, sedang harapan saya masih ada 10 depan. Akhirnya kita jadi terpengaruh, kita depresi, kita mengalami masalah-masalah di mana disebut psikosomatis. Psikosomatis Bu, perasaan yang sakit membuat tubuh kita sakit. Suasana hati ibu yang tidak nyaman membuat ibu jadi tidak sehat. Sekarang ibu ambil lagi harapan ibu, taruh saja di tempat yang terbaik di besok hari. Tidak usah jauh-jauh. Supaya ibu bisa mendapatkannya. Caranya adalah, ibu ingin jadi apa? Pasti ibu pengen jadi orang yang bahagia. Ibu pengen menjadi sinar dari keluarga, ya kan Bu ya? Sinar bagi anak-anak ibu, ya kan? Memberi harapan dan ketenangan buat keluarga. Lakukan saja di hari ini yang terbaik. Nggak usah ngayal macam-macam untuk besok. Karena besok akan kita dapatkan. Tapi besok sudah menjadi hari ini juga. Lakukan yang terbaik setiap hari. Nggak usah mikir yang terbaik 10 tahun yang akan datang atau 10 bulan yang akan datang. Sulit Bu. Lakukan yang terbaik hari ini. Maka nanti orang-orang di sekitar ibu akan menganggap, aduh, Ibu Nurul hebat ya. Pujian itu datang bukan karena harapan-harapan kita Bu, tapi datang dari apa yang kita lakukan setiap hari. Pujian kepada ibu, bahkan ibu nanti mengagumi tubuh ibu sendiri, kehebatan ibu sendiri, semua sisi baik yang ibu lakukan, kan karena cita-cita ibu yang jauh itu. Idealisme kita untuk menjadi orang baik bukan, tetapi lakukan yang terbaik hari ini agar paling tidak hari ini keluarga kita melihat bahwa ibu itu hari ini banyak sekali manfaat, menggugah hati mereka, berguna bagi mereka, menjadi sinar bagi mereka, menjadi panduan. Itu saja yang lakukan. Nggak usah berpikir jauh-jauh. Nanti akhirnya kita menyakiti diri sendiri. Ibu bisa menyembuhkan diri sendiri dengan melakukan terbaik hari ini. Ya, Bu Nurul. Bersemangat, Bu. Baik. Terima kasih ya Bu Nurul ya. Terima kasih banyak. Ya Bu ya. Baik, kita lanjut.